Saya Ayosa Nisalisida dengan nomor tahanan 1 ditahan karena sering menunda tugas. Saya Aisyah Siva nomor tahanan tugas 2 ditahan karena sering pamerkan Fapro. Saya Kintarai Darussalam, tahanan tugas nomor 19 dengan kasus sering menyepelekan tugas. Nama saya Muhammad Alfian Al-Hafiz, tahanan nomor tugas 22 dengan kasus terlalu sering membaca e-book. Nama saya Muhammad Najul Fatah, saya tahanan tugas nomor 23 dengan kasus menganggap matematika terlalu mudah. Saya Rafa Al-Hafiz Hanafi, tahanan tugas nomor 31. Saya ditahan akibat mengamuk di rumah karena stres mengerjakan tugas sosiologi. Kami menyesal atas perbuatan yang telah kami lakukan. Maka dari itu kami membuat video podcast. Selamat menyaksikan. Kemiskinan di Indonesia saat ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank. Namun di balik catatan angka yang tampak positif, realita warga miskin di lapangan masih menggambarkan pot-pot. Halo friends, ini adalah pertama kalinya atau perdana podcast tahanan 1. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang bidang kemiskinan. Nah, untuk berita yang akan kami ambil yaitu jumlah penduduk miskin wilayah perkotaan di DIY 3 kali lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan. Nah, untuk ringkasan beritanya yaitu pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di DIY tercatat 425.820 orang. Aduh, turun sekitar 4.700 orang dari September 2024. Nah, dari total itu ada sekitar 321.040 orang tinggal di perkotaan. Nah, jumlahnya ini 3 kali lebih banyak dibandingkan perdesaan yang hanya 104.770 orang. Meski begitu, persentase kemiskinan tinggi di desa dibandingkan di kota, yaitu 10,46% dan 10,16%. Selama setahun terakhir, jumlah miskin di kota justru naik 1.600 orang, sedangkan di desa turun 21.400 orang. Sehingga perbaikan kesejahteraan tuh lebih terasa di daerah perdesaan. Aduh, sayang sekali ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya nih, kita bakal nonton bareng-bareng tentang video yang telah kita buat, yaitu wawancara ke 2 narasumber. Silahkan melihat. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertamanya. Menurut pendapat Bapak, apakah benar tingkat kemiskinan di desa sudah mulai menurun dan membaik dalam kurun waktu belakangan ini? Menurut saya ya, kemiskinan mulai menurun. Sekarang sudah di sini sudah banyak internet masuk, listrik juga ada, jalan-jalan sudah bagus, dan sekarang banyak generasi muda yang keluar dari daerah ini untuk bekerja. Jadi kan menurut saya ya sudah meningkat. Ternyata rumah-rumah di sini juga lebih baik dari yang tahun-tahun kemarin. Banyak yang membangun sudah ada. Jadi menurut Bapak faktor utama yang bisa menekan laju angka kemiskinan itu dengan sektor pendidikan ya Pak ya? Iya, pendidikan. Ya, tidaknya itu aja, ini pendidikan untuk generasi muda. Untuk generasi tua sekarang kan banyak lansia yang tidak bekerja. Itu yang harus dibina, karena lansia butuh makan juga, butuh hidup, butuh bertetangga. Nah, biasanya kalau seperti saya yang nanti sudah lulus, sudah pensiun gitu kan tidak punya pekerjaan, itu yang harus pemerintah misalkan memberikan pekerjaan pada mereka. Karena sekarang kan banyak yang pekerjaan ini hanya untuk yang muda-muda aja, yang tua-tua kan tidak ada. Selain mandiri dari pemerintah tidak ada, sebenarnya masih mampu sebenarnya. Jadi itu solusi buat pemerintahnya seperti itu ya Pak? Ya, tidak hanya mempekerjakan orang muda saja, tapi orang tua jumbo-jumbo yang apa yang bisa dikerjakan dikasih pekerjaan gitu. Sudah cukup Bapak.
Itu saja Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Pak. Kami izin tanya tentang masalah sosial mengenai pendapatan warga ya Pak ya. Sebelumnya, menurut Bapak, apakah benar tingkat kemiskinan di kota sudah mulai menurun atau membaik dalam kurun waktu belakangan ini? Kalau masyarakat menengah bawah kalau nongkrong ya rata-rata ya mengeluh, jadi mungkin ya kurang nyaman lah mungkin. Maksudnya dalam arti ya kebanyakan mengeluh berarti kan nyari uang susah, kaum yang seperti saya pribadi kayak kaum buruh itu kan. Berarti cenderung menurun ya Pak? Iya. Selanjutnya? Ada pindah kerja sana terus kan pindah kerja terus nyari. Terus faktor yang paling utama untuk menurunkan angka kemiskinan atau menaikkan pendapatan penduduk menurut Bapak itu seperti apa ya Pak? Ya mungkin harus banyak lapangan pekerjaan. Karena kan padahal malah tidak kan. Karena buru-buru kayak buru pabrik aja, konveksi itu kan banyak yang di PHK, banyak yang hancur. Terus Bapak ada kayak sedikit saran atau saran Bapak tentang solusi untuk mengatasi masalah-masalah ini tuh ada nggak Pak? Kita tuh paling kalau mungkin banyak lapangan pekerjaan mungkin bisa apa? Ini saran Bapak untuk pemerintah saat ini tuh menyediakan lapangan kerja yang cukup gitu ya? Kira-kira pendapatannya ya. Ya, makasih Pak. Makasih ya Pak. Nah, tadi kan kita sudah melihat wawancara yang telah teman-teman kita lakukan kan kepada beberapa narasumber. Nah, menurut kalian sudut pandang sosiologi apa yang berperan pada kasus tersebut? Nah, dari sudut pandang sosiologi, kasus ini termasuk ke dalam gejala kemiskinan. Nah, di kasus tersebut kan dikatakan bahwasannya penduduk di kota lebih banyak yang miskin dibandingkan yang di desa. Tetapi presentasenya kemiskinan di desa justru lebih tinggi dibandingkan yang di kota. Hal tersebut ada perbedaan dari pola kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan adanya struktur sosial dan distribusi populasi yang berbeda. Seperti itu. Nah, menurut kalian sendiri nih, apa sih penyebab dari kemiskinan itu tersendiri? Kalau untuk dari beritanya tadi, kemungkinan penyebabnya itu justru datang dari penduduk desa yang melakukan urbanisasi. Jadi mereka itu beranggapan dengan mereka berpindah ke kota itu kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Nah, dengan mereka urbanisasi tadi kan jumlah penduduk di kotanya lebih tinggi. Nah, jadi meskipun persentase kemiskinan di desa itu lebih tinggi, secara jumlah penduduk miskin di kota itu lebih tinggi. Nah, dalam setahun terakhir juga jumlah penduduk miskin di desa itu justru menurun drastis, sedangkan di kota itu meningkat drastis. Nah, hal ini tuh menyebabkan terlihat adanya ketimpangan di antara kota dan desa. Nah, dari kasus kemiskinan tadi, dampak apa yang mungkin aja terjadi di masyarakat? Kalau secara dampak yang mungkin terjadi itu ya itu tadi ketimpangan di antara kota dan desa. Nah, ketimpangan di kota dan desa itu bisa menyebabkan masalah lain seperti kesenjangan layanan, perbedaan kualitas hidup, dan meningkatnya arus urbanisasi. Nah, tekanan ekonomi di kota juga bisa menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya angka pengangguran, pemukiman kumuh, dan konflik sosial jika masalah sosial tadi tidak segera ditangani. Nah, kalau menurut kalian, dari keempat peran sosiologi, di bidang apa yang paling tepat untuk mengatasi kasus tersebut? Kalau menurut aku, sosiologi di bidang kebijakan pemerintah yang paling tepat, karena pemerintah itu dapat memecah masalah secara holistik gitu. Jadi pemerintah itu bisa menganalisis ketimpangan sosial yang ada di desa dan di kota. Hal tersebut menjadi dasar dari kebijakan yang dapat dibuat, sehingga kebijakannya itu bisa disesuaikan nih secara masing-masing wilayah, karena berbeda tuh antara di kota dan di desa mestinya. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi intinya tuh pembelajaran yang sebenarnya kita bisa ambil tuh adalah bahwa penurunan kemiskinan tuh dapat terjadi apabila adanya kebijakan yang tepat dan kondisi ekonomi yang mendukung, ya kan? Iya, masuk akal. Nah, meski tantangannya itu masih ada, keberhasilan desa itu menunjukkan bahwa perubahan nyata tuh akan selalu mungkin terjadi, tau nggak sih? Iya, betul. Nah, hal ini tuh mengajarkan pentingnya pemerataan pada setiap daerah, entah itu kota, desa, atau yang lain-lainnya. Nah, usaha bersama tuh juga akan mensejahterakan masyarakat, entah itu mau golongan apapun itu. Ya, betul. Iya kan? Ya. Iya sih. Nah,
Menurut kalian gimana? Oke, aman? Aman. Oke. Nah, semungkin ini saja yang bisa kami diskusikan. Nah, sebelum kami tutup akan ada kata-kata dari Mas Rafa. Betul sekali. Ya, jadi ini kata-kata buat pemerintah yang dalam tanda kutip membiarkan masyarakatnya itu hidup, yang dalam tanda kutip itu membiarkan masyarakatnya itu hidup miskin gitu. Jadi kata-katanya, Bapak Ibu boleh membiarkan kita hidup dengan miskin harta. Ulangi ya, ada suara motor. Jadi Bapak Ibu bisa membiarkan kita sebagai rakyat itu hidup dengan miskin harta, tapi dengan begitu udah kelihatan kok siapa yang sebenarnya itu miskin ilmu. Buat yang merasa aja ya, buat yang merasa aja. Makasih. Dadah. Dadah. Terima kasih. Dengan ini kami telah menebus kesalahan kami. Dan dengan berakhirnya video ini, masa tahanan kami juga berakhir.